Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Mendaki. Dan sekarang kita ada di acara Misteri Pendaki bersama gue, Aji Wiraputra. Kali ini gue kedatangan salah satu sobat pendaki yang mau jadi narasumber dan menceritakan kisah pendakiannya selama dia mendaki gunung. Dengan siapa, Bang? Hajar, Bang. Hajar. Biasa dipanggil Ajay. Ajay. Iya. Gue manggil Bang Ajay aja berarti ya. Iya, boleh. Gimana enaknya aja, Bang. Oke, siap. Kira-kira lu mau nyeritain pendakian di gunung mana aja nih, Bang? Gua mau nyeritain di Gunung Semeru, Bang. Semeru. Oke. Tahun 2017. 2017. Jadi waktu itu kan gua berangkat Semeru itu berenam orang, Bang, dari Bogor. Gua, Ido, Warji, Babe, Hebri, sama Dharma. Itu berenam dari Bogor. Kita berangkat jam 6 sore. Jam 6 sore dari Senin ya? Iya, dari Senin. Nyampe ke stasiun Malang itu jam 7 pagi. Oh, nyampenya pagi, oke. Iya, 12 jam lebih lah di kereta. Di kereta ya? Gue di kereta itu jadi barengan sama orang Depok, Bang. Oh, pas di kereta ketemu orang Depok. Mau naik Semeru juga tuh 3 dia? orang, iya. Jadi total itu kelompok ada 9 orang. Oke. Situ kan kita nyampe di Malang itu jam 7 pagi itu dijemput sama orang yang buat inilah istilahnya ngurusin yang di situ si Maksi apa-apanya. Orang jeep kali ya? Orang jeep. Orang ya, jeep. Benar. Kita istirahat dulu, ambil beli logistik itu, Bang. Oke. Ya, logistik makan logistik dan yang lain-lainnya. Terus jam 2 siang kita berangkat ke base camp Ranupani. Oke. Jam 2 siang. Nyampe jam 4 Di Ranupaninya. Iya, di Ranupani. Kita ngeberesin semua si Maksi yang buat ini keperluan pendakian yang buat ke Semeru. Kira-kira jam 4:30 kita mulai trekking karena kita nggak ada waktu lagi, maksudnya. Oh iya, oke. Tiba-tiba Dharma itu yang di belakang sebagai swiper, dia itu minta gantian ke gua, Bang. Karena posisi dia tuh di belakang gua. Dia bilang gini, Jay, lu di belakang. Terus kan otomatis gua nanya ya, kenapa emang, Mak? Enggak, cina. Kata dia, gantian aja. Di situ gue udah punya perasaan, maksudnya ada apa-apa nih, maksudnya. Oh iya. Karena dia nggak bilang. Ya, tiba-tiba nyalip langsung, lu aja. Iya, tiba-tiba belakang, langsung nyalip gue dari belakang. Terus kan kita nyampe di yang pas Ranukumbolo jam 8:30 malam. Iya. Jam 8:30 malam kita langsung ngediriin tenda di Ranukumbolo. Terus makan, terus udah mulai tidur di situ. Oh, istirahat langsung tidur di situ. Dan kalau di Ranukumbolo itu udah nggak ada apa-apa. Belum lah, maksudnya belum ada apa-apa. Kita bangun tuh pagi-pagi biasa lah, maksudnya makan, masak. Kita mulai trekking lagi jam 12 siang. Oh, jam 12 siang baru jam 12 siang lanjutin nih perjalanan. Iya. Tujuan selanjutnya itu ke Kalimati untuk siap-siap buat pamit ke Mahamerunya. Di situ kita jalan dari Ranukumbolo itu jam 12 siang, nyampe ke Kalimati kira-kira jam 4, kalau nggak jam 3, jam 4-an lah, jam 4. Di situ kita langsung ngediriin tenda, masak, terus kita istirahat dulu buat pamit. Kira-kira jam 11 malam itu kita siap-siap untuk berangkat ke puncak Mahameru. Tapi beda-beda jam, ada yang jam 6, ada yang jam 7, ada yang jam 8. Karena kendala itunya lah, fisik mungkin. Udah jam 8 kita menuju Kalimati lagi.
nyampe jam 10 kita nyampe Kalimati lagi. Turun nyampe Iya, nyampe Kalimati turun jam lagi 10. jam 10 jam 10 pagi. Terus kita makan, kita leha-leha dulu di Kalimati sampai ketiduran tuh di Kalimati. Ketiduran karena keasikan mungkin di Kalimati. Nyaman ya emang suasananya di sana ya. Emang Punya suasananya emang santai. iya buat nyantai di situ. Kita mulai packing lagi untuk turun itu jam 5 sore ya. 5 sore. Karena kesorean paling itu ya. Iya, kesorean banget dari Kalimati jam 5 tuh. Iya ya. Tidurnya lama banget emang kondisinya capek juga. Terus jam 5 udah packing udah siap-siap. Jam 6 kita udah mulai trekking. Turun, iya, trekking malam itu. Terus kan selama trekking itu kita nggak nemu sama sekali ini pendaki lain, Bang. Oh iya, karena emang waktunya juga mungkin ya lu turun di jam-jam yang emang harusnya nggak boleh. Katanya sih nggak boleh lewat. juga. Ya, kalau di Semeru. Apalagi kan berarti jalur lu Kalimati, terus Jambangan, Ororombo ya. Iya. Itu tuh lu niatnya mau ngecamp di mana? Maksa jalan jam segitu tuh? Itu tuh gua tuh niatnya mau ngecamp di Ranukumbolo lagi, Bang. Oh, mau di Kumbolo lagi ya tadinya. Ya kan gua kan itu jam 6 gua udah mulai trekking ya. Jam 6 terus itu tuh udah mau nyampe Jambangan itu jam 7. Yang pas waktu di jalan itu gue jatuh, Bang. Lalu jatuh? Gue jatuh itu kayak ada yang nengkas gitu, tau gak, Bang, di kaki. Sampai gue ngegulitik gitu, Bang. Terus kan jadi anak-anak itu ada gak yakin gitu, Bang, waktu gue jatuh. Terus kan yang di depan ada Idok namanya, dia nanya ke gue, "Jay, gimana?" katanya, "Mau lanjut?" Ya kan gue dikuat-kuatin aja, Bang, maksudnya ya sok-sok lah lanjut. Tapi dia tuh kayak emang gak yakin juga, Bang, si Idok, karena dia jalurnya udah gelap. Lu nggak pada jalurnya nggak kelihatan. Kamu mau bawa, cuma nggak terang gitu. Nggak begitu terang di depan ya, situ. Dan kayaknya gue jatuh itu buat ngingetin, Bang, buat nggak ngelanjutin trekking malam itu. Oh, jadi kayak dikasih kode lu ya? Dikasih kode. Jatuhin gue lah. Jatuhin gue. Dan akhirnya tuh semua anak-anak itu ada nggak yakin, Bang. Akhirnya kita mutusin buat camp lagi di Kalimati. Oh, balik lagi ke Kalimati. Daripada kita maksain kan, terus suasana udah nggak kondusif. Kita ngediriin tenda di ini, Bang, di pohon yang dililitin ini, Bang, kain putih. Oh iya. Sebenarnya kan itu nggak boleh, Bang, ya. Itu kita maksa di situ buat ngediriin tenda di situ. Waktu gua ngerokok nih kan, gua bersama si Febri, tiba-tiba tenda tuh ada yang mukul, Bang. Jadi kayak ada yang mukul. Satu gua diemin, Bang. Kirain gua tuh angin lah istilahnya. Terus yang kedua juga dia masih mukulin juga, kayak mukulin gitu, Bang. Duk. Di situ gue ngeliatin si Febri juga ngeliatin gue, kayak ngasih kode gitu, tau gak, Bang? Terus yang ketiga tuh yang pas terakhir dia masih mukul juga, duk. Sampai 3 kali ya? Sampai 3 kali, makanya gue penasaran kan ya. Gue lihat kan ya ke belakang tenda, ke samping. Terus waktu gue lihat ke belakang, gue lihat di belakang tenda, jaraknya 5 meter lah dari tenda. Gue lihat kaki gede banget, Bang, panjangnya 2 meter lah. Kakinya aja? Iya, kakinya aja 2 meter. Kakinya kurang lebih 2 meter. Di situ gue nggak berani lihat ke atas, Bang. Maksudnya gue lihat kakinya aja udah merinding ya, apalagi lihat seluruh badannya gitu. Di situ gue udah nggak banyak omong,
ke yang lain juga. Di situ gue ngasih rokok si Febri, terus gue balik ke istirahat ke tenda. Udah gue nggak banyak ngomong, tangan gue udah merinding, udah dingin, maksudnya gak berani ngomong apa-apa. Gue mau ngomong aja kayak berat gitu ke si Febri. Kayaknya gue mutusin buat tidur. Gue bangun itu jam 6 tuh. Di situ tuh kan di situ yang pas kejadian gue tidur, bangun jam 6 pagi. Jam 6 pagi di situ gue nggak cerita apa-apa ke anak-anak demi kenyamanan yang lain juga. Biar nggak pada panik juga. Biar nggak pada panik, betul. Di bawah itu gue cerita kan ke yang warga lokal situ, katanya kalau trekking malam itu nggak boleh dari Kalimati ke Jambangan, karena di situ ada macan. Terus di situ juga katanya ada lorong, katanya nggak boleh juga malam-malam. Makanya kita nggak nemu pendaki lain bang di situ. Tapi pada saat lu turun dari Ranukumbolo ke base camp mah aman tuh, nggak ada kejadian-kejadian. Alhamdulillah aman. Aman ya. Alhamdulillah aman. Nah selain di Semeru kan tadi juga lu sempat cerita ya ada beberapa pengalaman juga katanya di gunung lain. Nah gue penasaran yang di laut tuh, di laut ceritanya gimana tuh? Oh yang di laut. Yeah. Yang di laut itu gue kan bertujuh ya. Ada cewek satu. Itu ada cewek satu. Terus kita dari Bogor cuma bertiga, sisanya itu dari Jakarta semua bang. Nyampe base camp ini Cemoro Sewu. Nyampe Cemoro Sewu jam 12-an itu mau Jumatan. Yang lain tuh ada Jumatan dulu. Cewek-cewek mah enggak kan ya. Di situ kan satu kelompok ada cewek satu orang bang. Oh di kelompok lu nih, di grup lu? Di kelompok gua ada tuh cewek satu orang. Ya kita mah kan jalan tuh jalan trekking jam 1 siang, jam 1 siang itu kita mulai trekking nyampe apa yang sebelum warung ini Boiem. Ya kita ngecamp di situ. Sebelumnya di trekking juga kita kemalaman juga bang di jalan. Oh malam juga tuh. Iya kemalaman juga itu. Di situ tuh ada kejadian, maksudnya kejadian yang nggak harus dilakuin lah. Kan gue bersama yang ini ya cewek satu sama cowok tuh. Maksudnya namanya disamarin aja bang ya. Pokoknya berarti lo di tenda tuh bertiga. Gue di tenda bertiga. 2 cowok 1 cewek ya. Iya. Dan kan kita istirahat tuh semua. Di situ tuh ada kejadian, maksudnya kejadian asusila, maksudnya pokoknya sesuatu yang nggak boleh dilakuin di gunung tapi yang harus dilakuin di gunung. Yang nggak harus dilakuin di gunung itu. Ya itu mereka kayak gitulah. Ya, kayak gitulah maksudnya. Pokoknya intinya. Yang nggak boleh lah itu. Ya. Nah setelah itu di situ aman-aman aja bang. Belum kayaknya mah belum. Kita udah muncak dan jam 2 siang, jam 2 kalau nggak salah, jam 2 kita mulai trekking ke Ceto. Karena kita lintas. Lintas Cemoro Sewu, turunnya ke Ceto. Kita slow gitu bang, maksudnya trekkingnya tuh nggak buru-buru gitu bang. Santai. Lama di jalan, terus kita ngelewatin pasar setan ada bang. Di situ kawan gue tuh nemu duit bang, duit banyak banget itu kan ya, berserakan. Dan nggak ngenya sama dia ambil duit itu terus dikantongin aja sama dia. Sebetulnya kan nggak boleh ya. Sebetulnya nggak boleh. Apalagi bukan hak kita. Bukan hak kita udah juga. Ada di situ harusnya nggak kita ambil. Setelah kejadian itu banyak kejadian bang. Jatuh, ada yang jatuh. Ada yang jatuh juga, terus kakinya kekilir banyak. Kemalaman juga mungkin. Dan juga gara-gara yang ngebuat asusila itu di gunung. Dan waktu kita break, waktu di trekking gua ngedenger ini bang, kayak suara motor gitu. Bukan gua doang yang dengar,
Itu sama teman gue berdua bang. Oh, temen lu juga ada yang dengar. Iya, dia ngeliatin gue ngeliatin dia. Terus dan gue lihat ada kelebat ini bang, baju hitam, dia lagi berdiri ambil matanya melotot gitu bang. Ngeliatin ke arah lu. Iya, di samping gue banget itu bang. Di yang mau ke dari pos 2 di situ, gue udah nggak mau ngomong apa-apa. Gue berdua sama teman gue gitu bang. Nah, temen lu juga sama tuh, nggak panik, dia diem juga sama kayak lo. Iya, dia juga diem juga, karena nggak mau ngambil resiko kalau dia bilang. Di pos 1 tuh temen gue udah nggak kuat, maksudnya mau ngecamp lah di situ, daripada ke bawah lagi ke base camp. Dan akhirnya gue buat motivasiin lagi lah, maksudnya daripada di sini mending di bawah katanya. Udah dekat juga ya? Udah dekat juga. Akhirnya mau lah dia. Gue dari 7 orang, kakinya ke kiri itu 5 orang bang. Sisa 2 yang enggak. Sisa 2. Makanya ada yang di depan dan yang di belakang itu buat jagain. Pelan-pelan tapi pelan-pelan. Dan akhirnya kita nyampe di base camp Ceto. Dan kita istirahat di warung ada, dan ambil cerita-cerita gitu bang. Ambil cerita-cerita. Kawan gua tuh nemu duit katanya, jumlahnya tuh 40.000 kalau nggak salah. Dia juga bilang ini sih, minta maaf bahwa udah ngambil uang di ini Asal Setan. Dan yang pas kejadian asusila itu dia belum bilang bang. Nggak cerita. Belum bilang. Ceritanya itu hari besoknya. Berarti yang ngelakuin orang yang sama tuh, dia udah ngelakuin gitu juga asusila, terus ngambil duit juga gitu. Ngambil duit juga, terus dia ngelakuin yang gak seharusnya buat ini di gunung. Jadiin pelajaran tuh buat dia, maksudnya jangan ngelakuin apapun yang negatif di gunung. Kalau yang di Gunung Ciremai lo ada juga ya? Kalau Ciremai apa tuh? Kalau di Gunung Ciremai itu sih bang, itu gue nggak nyampe puncak bang. Kenapa tuh? Itu karena gue di pos 2 apa di pos 3, di pos 2 mau ke pos 3 itu kan dari base camp aja udah perasaan udah nggak enak bang. Maksudnya gue berangkat itu jam, nyampe base camp itu subuh, terus mulai trekking itu pagi-pagi. Pagi-pagi sampai pos 1 jam zuhur. Terus yang pas di pos 2 kita lama banget karena makan dulu ya bang di situ. Makan, terus di pos yang mau ke pos 3 itu kita ke maghriban di jalan bang. Maghrib di jalan. Dan waktu kita trekking itu ada cewek lewat di situ, gue juga lihat, cuma diem aja ya maksudnya. Terus tapi yang di depan gue itu dia itu ngejerit bang. Ngejerit terus dia lari ke depan sambil bilang itu ada putih-putih. Maksudnya kalau ngelihat kayak gitu tuh nggak boleh, harusnya nggak usah diceritain. Nggak boleh diceritain. Kita langsung ngecamp dan kita mutusin untuk nggak lanjut lagi bang. Karena mungkin hawanya juga udah beda. Terus karena dia juga udah bilang, udah ngeliat terus udah bilang juga, udah cerita ke semua. Jadi daripada ntarnya kedepannya ada sesuatu yang lebih nggak diinginkan iya betul, mendingan mutusin buat turun. Karena kalau dilanjut juga nggak bakal benar bang. Karena udah jadi pikiran duluan. Udah jadi pikiran semua itu, semua kelompok. Dan ditambah yang ngeliat pun nggak dia doang ya, lu juga kan ngeliat kan ya? Iya, masih di belakang swiper gitu. Dan kan nyampe masak udah nggak
gak banyak ngomong, diem tuh, gak pada ngobrol, gak pada bercanda sampai turun ke bawah. sampai turun ke bawah karena ketakutan mungkin bang. Iya. Di situ. Oke, cukup banyak juga ya pengalaman lu pendakian ketemu hal-hal kayak gitu. Gak banyak sih bang itu. Ya cuma lumayan lah, Iya. hampir beberapa gunung Beberapa ada. doang. Ya. Oke, teman-teman sahabat pendaki, itu tadi cerita dari Bang Ajay ya. Iya Bang bang. Ajay. Dan gak di satu gunung doang ya dia ngalamin, ada di 3 gunung sekaligus. Banyak juga ya pelajaran yang kita dapat dari Bang Ajay ini. Yang pertama, sebelum mendaki sih kalau bisa kita harus tahu dulu nih tentang si gunung itu sendiri. Jangan kita naik asal, oh gue mau ke gunung ini, tapi kita nggak punya pengetahuan tentang gunung itu. Contohnya kayak tadi yang di Semeru, ada beberapa kawasan yang emang nggak boleh buat ditempatin untuk camp. Akhirnya kita pakai buat camp, itu kan udah salah juga sebetulnya. Terus ada beberapa waktu juga yang mungkin emang sebaiknya tidak dilakukan untuk perjalanan. Tapi kan tadi teman-teman juga hampir memaksakan ya, tapi alhamdulillahnya kan nggak jadi kan, mutusin balik. Ya itu pelajaran banget lah buat kita semua. Kalau mau ngedaki gunung tuh yang paling pertama tuh kita emang harus benar-benar tahu gunung yang mau kita datangin itu seperti apa, kondisinya, treknya, segala macamnya kita harus tahu. Dan yang paling utama, persiapan kita tuh harus benar-benar matang ya. Betul. Nah, pelajaran kedua lagi tadi di gunung itu, gunung yang kedua berarti ya, di Lau. Ya janganlah kita melakukan sesuatu yang emang tidak seharusnya kita lakukan. Bukan cuma di gunung ya, dimanapun gitu. Di tempat-tempat yang lain pun, kalau sekiranya sesuatunya emang tidak pantas, apalagi sampai bertindak asusila seperti tadi, ya itu yang negatif-negatif harus benar-benar dihindari dan dijauhkan. Balik lagi, kita naik gunung tuh harus membawa energi yang positif. Di kita sendiri pun bikin pikiran kita se-fresh mungkin, seenak mungkin, agar bisa lebih tenang juga dalam pendakian ya. Iya betul bang. Karena yang tadi dialamin sama si Bang Ajay lumayan juga ya. Satu itu, yang kedua, jangan mengambil apapun selain gambar selama di gunung. Karena apapun yang ada di gunung ya, kalau bisa jangan ada yang dibawa sama kita, kayak ya apapun itu ya. Contohnya misalnya Edelweiss, jangan sampai lah kita bawa ke bawah. Terus yang kedua, kayak tadi mungkin kalau di laut itu ada pasar setan ya. Ya mungkin kalau di lingkungan situ ada barang-barang yang sekiranya menarik mungkin untuk kita tapi bukan hak kita, ya jangan diambil juga. Kayak gitu. Dan yang terakhir sih, bagus ya tim lu mutusin untuk tidak melanjutkan perjalanan ya. Kita juga harus bisa lebih melihat situasi dan kondisi, karena setiap pendakian tuh tujuannya bukan puncak, tapi kita bisa kembali ke rumah dengan selamat. Udah itu poin paling penting menurut gue pribadi sih kalau naik gunung ya. Oke Bang Ajay, thank you banget nih udah meluangin waktunya ya untuk teman-teman sahabat pendaki. Oke sobat pendaki, semoga pengalaman Bang Ajay bisa menjadi pelajaran dan edukasi untuk kita semua. Akhirnya gue mengucapkan terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Aji Wiraputra, salam semesta.